Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Mau duduk di sebelah mana, Mbak? Sebelah sini. Ya, silakan. Nah, di sini duduk ya. Oke. Ini dengan Mbak Tabita ya? Iya, yang kemarin chat saya itu ya. Oke, gimana kabarnya Mbak Tabita sekarang? Baik Ibu, puji Tuhan. Alhamdulillah, ini sangat semangat membara. Ini abis ngapain ini pagi ini? Mungkin karena tidurnya itu ya Bu, tidurnya nyenyak banget. Wih, nyenyak banget ya. Emang Iya. nggak ada kegiatan sampai tidurnya puas banget ini? Nah itu Bu, jadi kemarin itu benar-benar yang 1 hari full tidur. Jadi ya, lebih senang. libur gitu Iya, ya. benar, Bu. Oke. Emang pagi ini ada kegiatan lain selain menurut saya? Tidak ada Bu, jadi dari asrama langsung ke sini. Oh, pantas sangat berseri-seri ini ya auranya. Oke. Ya. Ngomong tadi Mbak Tabita bilang habis dari asrama. Emang Mbak Tabita ini asli mana? Saya dari Kalimantan Ibu, Kalimantan Utara. Jauh banget ya. Terus di sini tinggal di asrama. Iya benar Bu. Ada keluarga atau gimana? Kalau di sini ada keluarga Bu. Kenapa nggak ikut keluarga kok ke asrama? Jadi karena aku beasiswa ya Bu. Jadi beasiswanya tuh keren. ada nyediain asrama, jadi harus di situ. Oh, keren sih bisa dapat beasiswa. Selain kegiatan Mbak Tabita di kampus, ikut organisasi atau KM apa gitu? Ikut organisasi Bu. Nih, organisasi apa itu? Organisasi HIMA, Himpunan Mahasiswa BK. Berarti organisasi lingkup prodi ya? Iya benar. Gimana capek? Wah, baru kerasa sekarang sih Bu, capeknya. Kenapa baru kerasa sekarang? Soalnya kan 2 periode kan Bu. Nah, periode pertama tuh masih semangat. Nah, sekarang periode yang kedua udah kerasa banget capeknya Bu. Kerasa banget. Iya. Ini kerasa banget ini karena prokernya yang gede-gede atau gimana? Oh, mungkin aku kerasa karena itu ya Bu, aku dapat bagian tim inti kan Bu, jadi bendahara. Jadi aku rasa banget itu beratnya pegang uang bagaimana. Dapat uang ini ya, Iya. berarti pegangan. Ya, Bu. Pusing ya ngitung-ngitung. Pusing banget Bu. Padahal enak loh itu bisa gitu. Aduh. Berat Bu, berat. Berat tanggung jawabnya. Iya, tanggung jawab. Tapi saya yakin kamu bisa untuk Rasanya. sebelumnya saya juga sangat berterima kasih kepada Mbak Tabita sudah meluangkan waktunya datang ke sini dan mempercaya saya untuk mendengarkan semua apa yang Mbak Tabita keluhkan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, duduknya udah nyaman? Sudah Bu. Udah nyaman ya. Oke, saya ingin mengonfirmasi bahwa di sini saya sebagai seorang konselor hanya memfasilitator Mbak Tabita karena apapun keputusan dari si konselor yaitu Mbak Tabita akan kembali ke Mbak Tabita sendiri. Mau Mbak Tabita lakukan atau tidak itu akan kembali ke pribadinya Mbak Tabita sendiri. Apakah Mbak Tabita bisa mengerti? Udah Ibu. Oke. Saya juga di sini hanya memiliki waktu kurang lebih 20-30 menit nih. Nah, kira-kira Mbak Tabita setuju atau ingin schedule kembali? Hari ini Bu, setuju hari ini. Hari ini aja ya. Oke, terima kasih. Saya tahu Mbak Tabita di sini pasti memiliki sebuah tujuan nih. Nah, mungkin tujuan yang ingin dikeluarkan bersama saya. Mungkin Mbak Tabita bisa berdiskusi dengan saya. Silakan. Jadi begini Bu, aku punya permasalahan sama kepercayaan diriku. Jadi aku nih orangnya pemikiran banget Bu. Jadi begini, misalnya ceritanya nih begini Bu. Jadi aku orangnya takut sama penilaiannya orang terhadap diriku. Nah, maksudnya itu kayak misalnya aku sama teman asrama nih, misalnya lagi jalan ke kafe. Nah terus kan biasanya kan kok kita masuk ke kafe itu kalau banyak orang kan mata itu langsung kesorot ke kita. Apalagi kalau di Ketintang kan banyak kafe. Nah, kafenya tuh full dengan mahasiswa UNESA. Cowok-cowok lagi, cewek-cewek ya banyak lah. Jadi kok kita masuk itu otomatis mata mereka tuh memandang ke kita semua. Nah di situ aku langsung kayak
ada yang salah ya dengan diriku, ada yang salah ya dengan outfitku, atau ada yang salah dengan bentuk diriku, fisikku atau bagaimana. Nah itu situ langsung aku, wah ini gak benar nih, gak benar. Aku langsung kayak yang malu lah bu. Biasanya aku sampai ya ngejauh itu apa, sampai yang ya bu, misalnya kan ada 2 orangnya aku sama katingku. Nah aku suruh dia duluan maju, terus aku nyempil di belakangnya. Biasa begitu, ayo kak duluan, aku nanti di belakang. Nah aku nyusul. Nah itu sampai segitunya bu. Biasanya kalau yang bener-bener yang rame banget, apalagi kan aku sering jalan itu malam mingguan. Iya benar. Nah itu malam mingguan kan banyak banget orang. Nah itu aku bisa sampai yang malunya, sampai gugupnya itu sampai yang tremor banget, yang sampai ya berkeringat lah bu. Nah saking takutnya sama penilaian orang lain. Iya benar ya. Jadi kamu menyebutkan tadi kamu takut, terus sampai juga tremor ya menghadapi keramaian. Nah kira-kira apa sih yang kamu lakukan? Maksudnya sikap seperti apa yang muncul pada saat itu? Nah itu bu, seperti yang aku bilang tadi, aku kayak bukan menjauhi diri sih bu, aku mengucilkan diri, kayak ya aku nyempil di belakangnya cutting itu, berusaha menyembunyikan diri. Iya, ya banyak diam lah bu. Kalau udah terus itu terjadinya tuh hanya ketika kamu di kafe atau bagaimana? Setiap tempat ramai bu. Berarti di beberapa tempat, berarti tidak hanya di kafe ya, kayak mall juga ya bu. Gitu. Terus itu biasanya kan pasti ada sebabnya ya. Nah, itu biasanya terjadi tiba-tiba atau kayak gimana? Enggak sih bu, ya spontan gitu, kayak yang mereka lihat aku langsung ada yang salah dengan aku. Gak yang cuma banyak orang, 1 orang aja melihat kita dari atas ke bawah begini udah pikiranku udah negatif banget, kayak apa yang salah dengan bajuku, yang salah dengan bentuk diriku atau rambutku, fisikku apa gitu loh. Jadi ketika kamu berangkat ke kafe atau kamu bersama teman-temanmu melihat sebuah keramaian dan keramaian itu menatap dirimu, kamu langsung merasa bahwa ada yang salah dengan dirimu, sehingga kamu memiliki takut dan ada tremor, sehingga kamu memilih untuk mengucilkan diri. Ya, benar-benar. Terus apa lagi? Jadi padahal bu, sebelum aku misalnya ke kafe atau ke mall gitu, tempat ramai lah. Nah aku udah dari asrama tuh udah ya mikirin bagus-bagus, bajuku ini bagus gak sama celana ini, atau penampilanku udah bagus ke oke. Tapi pas lu sampai di kafe atau tempat yang ramai tuh udah langsung kayak ya ada yang salah, berarti ini ada yang salah. Padahal kamu di awal sudah kayak berpikir positif ya, bahwa kamu itu akan cantik, perfect dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika di tempat kamu langsung merasa kayak takut, tremor, dan merasa bahwa mereka itu mengintimidasi gitu. Oke. Kira-kira persepsi yang kamu harapkan untuk dirimu sendiri itu seperti apa? Ya aku maunya ya aku perfect. Ya diriku perfect aja, kayak penampilanku perfect, aku ya penampilanku sempurna gitu. Oke. Terus perspektif kamu untuk ke orang lain itu seperti apa? Maksudnya itu kayak orang lain itu ingin mengerti dirimu itu seperti apa? Nah aku pengen mereka lihat aku tuh ya seperti biasa aja, kayak ya aku bagus, aku penampilanku bagus, jangan yang pandangan mengintimidasi, pandangan yang menilai rendah gitu loh. Terus situasi yang seperti apa yang kamu harapkan? Ya situasi ya itu loh bu, nyaman, kayak ya jangan ada yang gimana ya bu, kayak pandangan mereka ya bagus-bagus aja, situasinya ya enak-enak aja, jangan yang sampai ya mengganggu itu loh bu, mengganggu aku, mengganggu diri. Sekarang emang kamu tadi kan menyebutkan bahwa kamu ingin supaya orang-orang melihatmu dengan biasa gitu ya, tanpa ada tatapan-tatapan intimidasi ya katanya tadi merendahkan. Oke. Emang ada apa dengan orang lain melihatmu? Ya, pandangan mereka itu mengganggu aku. Emang seberapa ganggunya untuk dirimu? Mengganggu banget bu. Jadi aku sampai yang kalau misalnya
misalnya gak terlalu penting amat kalau diajak, aku gak akan pergi. Emang kalau sepenting itu emang mereka ngapain kamu? Kan cuma mereka melihat kamu doang. Pandangan mereka mengganggu. Emang mengganggu apa sih sampai dirimu itu merasa takut gitu? Nah, mengganggu itu sampai ya bikin aku tremor, bikin aku yang kepikiran sendiri. Berarti kamu secara nggak langsung mengatakan bahwa orang lain itu menilaimu buruk kayak gitu? Iya. Emang kamu yakin mereka menilai kamu buruk? Ya dari tatapan mereka. Kan belum tentu. Emang ada buktinya tak kalau mereka menilai kamu buruk? Kan dari tatapan mereka merendahkan banget. Gini, dari orang-orang itu yang melihat kamu merendah, bisa jadi kan emang dia wajahnya kayak gitu. Emang kamu tahu isi pikiran anak orang itu tadi seperti apa? Ya, nggak tahu. Tapi kan ya dari tatapan mereka aja udah kelihatan banget sinisnya, kelihatan banget itu wajah-wajah merendahkan. Emang kamu tahu emang kalau dia lagi merendahkan dirimu? Tahu Bu, biasanya kalau mereka habis lihat begitu, mereka ngobrol sama teman sambil ketawa. Nah, siapa yang nggak merasa gitu? Nah kan bisa jadi mereka ketawa bukan ngetawain kamu. Ya, tapi tetap aja itu mengganggu. Kamu dengar mereka ngetawain kamu kayak anak itu kayak gitu? Emang kamu pernah dengar kayak gitu? Nggak dengar sih Bu, cuma ya habis mereka lihat aku langsung bicara sama teman langsung ketawa-tawa. Ya kan mungkin bisa jadi mereka ngobrol dengan temannya sendiri, bukan ngobrolin kamu. Kok kamu bisa berpikir seperti itu? Nah, karena ya mungkin pemikiranku aja, tapi ya aku merasa itu pandangan menjatuhkan banget. Emang masuk akal orang-orang ngeliatin kamu terus-terusan habis itu ngomongin kamu padahal kenal aja enggak? Kenal enggak? Enggak kan? Terus kenapa jadi hal itu mengganggu kamu? Emang orang lain kasih kamu makan? Emang orang lain traktir kamu makan makanannya di kafe itu? Terus apakah dengan misalnya emang ada nada kecil gitu ya di baju, terus mereka mungkin ngeliatin kamu mungkin biar sadar kalau ada sesuatu noda mungkin. Emang kalau kayak gitu apakah mengganggu kamu? Seharusnya kamu bisa melihat apakah ada noda atau enggak. Kalau emang enggak ada, berarti apakah mereka gibahin kamu? Kan belum tentu mereka gibahin kamu. Iya enggak? Enggak kan? Belum tentu apa yang mereka omongin juga tentang kamu kan? Atau mereka gak kenal kamu? Yakin kamu diomongin sama mereka? Ya. Iya apa? Benar. Iya, benernya apa ini? Ya, mereka nggak kenal aku. Kan mereka ngobrol bicarain aku. Iya kan? Ngapain mereka bicarain kamu, kenal aja enggak? Bukannya hal itu sebagai wajar ya mereka punya mata melihat sekitar gitu. Kan mereka punya mata. Bisa jadi mereka bukan liatin kamu, tapi liatin orang lain. Jadi kamu terlalu berasumsi pada dirimu sendiri kalau mereka sedang mengintimidasi kamu. Emang pas ketika kamu bayar di kafe atau gimana, ada mereka ngeliatin kamu sampai sedetan itu sampai kamu naik ke atas atau gimana? Enggak kan? Itu hanya sebuah refleks kan ketika orang masuk lihat pelanggan terus selesai. Ya. Jadi kan kamu dengan pikiran-pikiran seperti itu kan menurutmu benar apa salah? Salah. Harusnya gimana? Ya harusnya ya aku bodoh amat sama pandangan mereka tentangku. Ya, mereka punya mata. Mereka berhak melihat apapun. Gitu ya. Oke. Ketika kamu menghadapi situasi yang sama nih
Kamu udah tahu kalau kamu akan bodo amat dan tahu bersikap seperti apa nih. Nah, ketika kamu akan melakukan di situasi yang sama, akan seperti apa nanti sikapnya? Ya sama seperti kata ibu tadi, aku mungkin ya harus bodo amat sama pandangan mereka. Ya mereka punya mata, mereka berhak mau lihat apapun. Ya aku yang hanya perlu fokus sama apa yang ku tuju. Ya fokus sama, ya gak usah lah mikirin perkataan mereka, bodo amat. Itu yang harus dilakukan ya, jangan terlalu fokus terhadap pemikiran orang lain atau terhadap pikiran lain, tapi fokuslah pada diri sendiri. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan lagi nih, atau masih ada yang ingin dikeluarkan? Sudah sih. Oke, gimana perasaanmu hari ini? Ya tenang ibu, udah cukup tenang ya. Ya. Oke, berarti tadi kamu mengatakan tremor, takut. Nah, sekarang kamu sudah tahu seperti apa perasaannya. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, malu. Ya mungkin aku bisa lebih pede lagi, lebih ya. Terus tremor tadi mungkin ya bisa berkurang lah bu. Ya kurang. Ya, kita pikirannya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, saya memiliki sebuah kontrak kecil. Nah, kontraknya itu tentang pekerjaan rumah. Nah, kira-kira apakah kamu setuju diberikan pekerjaan rumah? Setuju ibu. Oke. Ini tadi kertasku. Nah, tugas rumahnya adalah melatih mengubah cara berpikir kamu, di mana kamu bisa belajar lebih tenang dan lebih positif. Misalnya apa yang terjadi hari ini. Nah, terus nih kejadian yang bikin kamu merasa gak nyaman. Mungkin kamu merasa marah atau apa. Nah, ini tulis nih. Kamu misalnya marah karena teman-teman gak mau bantuin kamu apa gitu ya. Nah, nanti apa yang langsung kamu pikirkan pada saat itu. Nah, ketika kamu digituin sama temenmu, pikirannya seperti apa yang muncul gitu. Nah, kalau udah, apa yang kamu rasakan dan kamu lakukan. Jadi kayak kamu tulis perasaan dan tindakan yang kamu lakukan itu tadi seperti apa. Nah, terus kamu cek lagi nih pikiran seperti tadi, apakah pikiran itu 100% benar. Terus apakah emang ada bukti kalau mereka kayak gitu misalnya. Nah, dengan kamu berpikiran seperti itu, apakah kamu bisa jadi lebih tenang atau malah kamu cemas? Ya, ini sudah ada pilihannya. Terus coba nih diubah pikirannya menjadi yang lebih positif. Tadi kamu mengatakan marah atau apa. Nah, setelah kamu berpikir ulang, nah gimana pikiranmu tadi yang awalnya marah jadi seperti apa? Misalnya hanya was-was atau bagaimana gitu ya. Nah, terus setelah kamu berpikir positif, nah kamu merasa seperti apa nih? Oh, aku udah positif kan pikirannya gitu kan. Nah, kamu setelah berpikir positif, kamu merasa lebih seperti apa? Lebih tenang kan? Lebih apa gitu. Setelah itu, ketika kamu berhasil melewati 6 tahapan itu tadi, kamu bisa mengapresiasi dirimu sendiri. Nah, mungkin butuh waktu nggak langsung ya, mungkin 1 hari atau 2 hari. Nah, di hari kedua itu mungkin kamu bisa kasih self reward untuk dirimu sendiri. Misal kamu suka es krim, mungkin kamu udah berhasil melewati itu, kamu beli es krim, bisa kasih. Nah, ini mungkin bisa kamu tulis ulang atau kamu fotokopi lagi untuk kegiatan seminggu ke depan. Nanti kita bisa ketemu di minggu depan untuk melihat apakah untuk sebagai evaluasi apakah Mbak Tabita sudah bisa mengelola pikiran negatif Mbak Tabita tadi menjadi lebih sedikit positif agar tidak merugikan Mbak Tabita sendiri. Nah, kira-kira di minggu depan Mbak Tabita ingin bertemu di hari apa, jam berapa? Hari Senin bu. Senin jam 10. Tempatnya mau di sini atau mau berpindah tempat? Di sini aja.
Di sini aja. Oke. Hari Senin jam 10 di sini ya Mbak ya. Oke. Kita ketemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dibawa. Mungkin kalau kesusahan bawa banyak kertas ini bisa ditaruh di rumah. Terus ditulis hari, misalnya ini hari Senin tanggal berapa, kamu bisa ditulis. Oke. Ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Kita ketemu di minggu depan ya. Bu, sebelumnya terima kasih banyak sudah membantu saya. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Bu. Sama hati-hati ya Mbak Tabita ya di jalan. Sehat selalu.